Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gatis Arfalanaya dengan NIM 2310912320014 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat adalah kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, etika dan moral yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memperpanjang usia semua orang melalui tindakan kolektif yang terorganisasi untuk mencegah penyakit dan memenuhi seluruh kebutuhan dalam kesehatan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat, kita diharapkan untuk memiliki 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Berikut adalah 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat. Kita mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan. Kita mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan, fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, lalu mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Kita mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat secara profesional. Yang keempat, memahami budaya setempat. Kita harus mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya. Mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, memberdayakan masyarakat. Kita harus mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, lalu mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kita harus mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar, mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan, mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial.
Kita mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program, mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang kedelapan, mampu memimpin dan berpikir sistem. Menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat. Memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.